Silakan Ibu, mungkin bisa sharing ya pengalamannya di, madrasah ibtidaiyah, bagaimana mengajar, siswa-siswi peserta didik gitu, jenjang madrasah ibtidaiyah, Ibu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya, Bapak. Saya baru berapa tahun ya ngajar. Ya, saya lebih lama timbang Pak Agus, 5 tahun kayaknya. Wah, ini bagus nih. Ya kan. Terus untuk saya itu aslinya pendidikan matematika. Nah, tapi di sini rezekinya ngajar di MI, Oh, iya. ya kan. Nah, pertama ngajar di MI sih, wow, Wow, super gitu ya. ya. Iya, memang. Apalagi pertama dapat kelas 2. Kelas 2 itu kan masih masa-masa seperti bau-bau kelas 1 gitu. Ya kan? Apalagi ya kesulitannya sih kalau untuk kelas rendah itu apa ya? Menuntaskan untuk baca dulu sih, Pak. Oh, begitu Itu. ya? Nah, Mhm. kalau ini apa ya? Ini tentang sains apa secara umum ya? Secara umum, Bu. Oh, Secara umum umum. dulu. Itu intinya untuk kelas bawah karena saya kan lebih banyak ngajar di kelas bawah. Itu ini untuk membaca dulu saya kira. Oke, begitu ya. Tuh. Ya, mungkin cukup itu dulu. Monggo yang lain mungkin Jadi Ibu ya. ini, Ibu Amilatul Farihah ini ya guru kelas 2 ya sampai sekarang ya? Atau Iya, oh, guru kelas, Pak. guru kelas? Oh, Iya. guru kelas ya. Dan baru mengajar kelas 2 apa udah kelas 4, 5 juga? Tahun ini baru mengajar kelas Oh, 5, tahun ini. sebelumnya kelas 2. Oke. Oke, baik Ibu, Ya. terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Umi Kulsum ya. Mohon di on cam sama di on mic juga boleh. Silakan Ibu Umi Kulsum. Kami persilahkan untuk sharing bagaimana Ibu mengajar di madrasah ibtidaiyah gitu. Silakan Bu. Iya, Pak. Saya ya, Pak ya. Ya. Nah, ya terima kasih atas waktunya. Ini saya lagi apa? Sambil ngawasi ANBK ya, Pak ya. Ya. Minta maaf. Ya, sambil ngawasi ANBK kelas 5 itu. Terus ini saya izin keluar dulu. Saya kebetulan ngajar di kelas 1. Ya. Tapi ijazah saya itu belum linier. Saya masih proses kuliah lagi PGSD begitu PGSD karena ya Bu. tadinya kan saya belum mengajar di MI, terus sekarang saya mengajar di MI baru 2 tahun ini, Pak. Begitu saya ngajar di MI terus saya masuk kuliah lagi supaya linier begitu. Nah, saya kebetulan dapat jatah di kelas 1. Nah, kelas 1 itu seperti tadi yang sebelum saya itu ya Ibu yang mengajar di kelas 2 itu terutama ya banyak yang belum bisa membaca. Jadi saya itu kadang kebingungan bagaimana cara menuntaskan agar anak-anak saya itu bisa membaca 100% dengan lancar begitu. Sehingga nanti ketika masuk di kelas 2 itu sudah tidak kesusahan lagi guru kelas 2 begitu. Tapi kadang tahun pertama saya mengajar itu karena mungkin belum tatap muka juga itu ya Pak ya. Jadi kan Ya. Jadi sulit ya jadi gitu ya. kendalanya jadi ada beberapa orang tua siswa yang sadar untuk mengeleskan anak itu les bahasa itu, tapi hanya beberapa saja karena maklum Pak, ini saya itu tempatnya di desa. Jadi kesadaran orang tua itu masih sangat minim begitu. Jadi kebanyakan itu ya belum lancar membaca hampir 90% begitu. Namun Ibu apakah mengajar juga untuk kelas 4 sama kelas 5? Tidak, cuma Oh, kelas tidak. 1 guru kelas aja. Jadi semua Kelas ya. iya Oh, guru berarti kelas. kalau Jadi di jenjang madrasah ibtidaiyah itu satu guru itu tidak mengajar semua kelas ya. Jadi ada satu kelas guru kelas 1 2 itu ada gurunya gitu ya. Iya di tempat saya itu sistemnya guru kelas. Jadi satu guru mengajar di kelas itu begitu. Tidak Oh, tidak tidak per semuanya gitu. mapel, iya begitu. Jadi saya tidak mengajar di kelas atas, Bapak, begitu. Oke. Mungkin kalau di kelas atas kan lebih apa ya? Mungkin lebih enak karena mereka sudah bisa membaca dengan lancar begitu. Itu keluh kesah saya sementara.
pengalaman mengajar di tahun-tahun awal kelas 1 begitu Bapak. Oke, ini Iya, memang terima kasih. ya sama-sama Ibu. Ya, jadi memang banyak ya problematika yang ada di madrasah ibtidaiyah, terutama juga saya di sini sebagai guru madrasah aliyah juga banyak juga problematika gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Namun itu Oh merupakan iya, suatu ini juga sih, suatu apa ya tantangan buat guru-guru agar lebih kreatif atau inovatif juga seperti itu ya. iya, Bapak Ibu semuanya. Justru itu memang menjadi tantangan buat kita gitu. Jadi oke, itu bisa ini juga sih maklumi buat kita bersama, namun ya nanti kita akan bahas bagaimana untuk menangani itu, seperti itu ya. iya, terima kasih ya Ya, Bapak. Bapak, Ibu, terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Oke, barusan Bu Umi Kulsum sudah menyampaikan, udah sharing ya bagaimana mengajar atau problematika yang ada di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Saiful Hamam. Kebetulan beliau ini sepertinya sudah siap ya. Silakan Pak sharing Pak. Bapak sebagai guru sebagai praktisi guru madrasah ibtidaiyah bagaimana mengajar atau bagaimana problematika yang ada di madrasah Bapak seperti itu. Silakan Pak. Ini mohon maaf mic-nya dinyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini tadi sambil itu ngawasi ANBK. Oh ya, Agak kurang fokus. sekarang lagi musim ANBK ya Pak ya. Iya Pak. Saya kira sudah selesai ya ANBK. Kalau di madrasah aliyah justru sudah selesai ya ANBK. Seperti itu. Oke Pak, silakan Pak. Tidak apa-apa. Untuk apa tadi? Sharing mengajar Pak di madrasah ibtidaiyah Bapak. Di madrasah ibtidaiyah. Ya. Di madrasah ibtidaiyah itu untuk apa? Kesulitannya itu karena saya itu agak di pelosok ya Pak. Pelosok. Oke. Ya, pedesaan. Itu kenapa kok bisa kesulitan Pak kalau di pelosok Pak? Kesulitannya mungkin gini Pak, mungkin dari sinyal itu kurang Pak. Oh sinyal. Sinyal internet itu kan membutuhkan itu sih untuk pengajaran sekarang itu. Oh jadi sekarang itu kan memang tatap daring ya gitu ya. Jadi ada classroom gitu. Nah kemudian ketika di pelosok itu agak sulit untuk menyampaikan materi gitu ya karena jaringan ya. Iya Pak. Terus itu Pak, murid-murid itu kan ada yang rumahnya itu terpencil gitu Pak. Jadi itu ketinggalan sering ketinggalan kalau mengadakan pembelajaran daring seperti itu. Sebelumnya Bapak domisilinya di mana Pak ngajar ininya MI Madrasah Ibtidaiyahnya? MI Kedung Asri, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Pak. Oh Kendal ya, oke. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan mengenai problematika atau mungkin Bapak mengajar ketika menggunakan daring atau bagaimana itu atau di kelas mungkin pernah gitu? Kalau di kelas sih mungkin siswa. Saya kan mengajar kelas 4 Pak. Oh bagus nih kelas 4. Berarti siswa-siswanya sudah bisa membaca ya Pak ya? Nah itu Pak, itu ada kendala sih. Ada beberapa siswa, mungkin 1-2. Oh begitu. 1-2 itu membacanya itu masih kurang lancar gitu. Jadinya kadang itu kita ketika menyampaikan materi itu masih ada 1-2 yang ketinggalan gitu Pak, nggak bisa mengikuti teman-temannya gitu. Kemudian Bapak kalau pernah mengajar langsung tatap muka apa belum ya Pak? Kalau ini waktu ini paling seminggu 1-2 kali biasanya Pak. Oke, berarti pernah ya tatap muka ya di madrasah ya. Nah biasanya Bapak Ibu ketika mengajar tatap muka untuk di jenjang madrasah ibtidaiyah itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan gitu dari mulai langkah-langkah pembelajarannya atau menggunakan hanya modul atau seperti apa gitu. Biasanya untuk langkah-langkah pembelajaran di kelas Pak? Ya. Biasanya sih menggunakan modul itu Pak. Modul ya? Paket. Iya. Oke.
Oke, baik Bapak cukup. Ya. Lalu jadi memang seperti itu kendalanya, problematika di madrasah sangat beragam ya, terutama di saat ini itu kita di musim pandemi di apa ya, intinya ditekankan untuk pembelajaran secara daring dan sehingga apa ya, dikondisikan kepada suatu penggunaan teknologi yang mana ternyata di beberapa daerah jaringannya ada yang kurang baik gitu kan, sehingga agak ini ya, seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Eka. Ibu Eka, halo. Mohon di on cam sama di on mic ya. Silakan untuk sharing bagaimana Ibu mengajar di jenjang madrasah ibtidaiyah. Silakan Bu Eka. Halo. Oke, sepertinya Bu Eka tidak menyimak ya. Di skip aja. Ibu Mukarromah, apakah sudah? Tadi belum ya? Bu, mic-nya Bu, mohon diaktifkan dulu Bu. Oke. Iya, sebentar. Iya Bu. Bagaimana Bu kira-kiranya sharing untuk pengalaman mengajar di jenjang madrasah ibtidaiyah Bu? Iya Pak, terima kasih. Sebelumnya, saya menyampaikan untuk pengalaman saya mengajar di kelas atas Pak, terutama di kelas 4. Untuk beberapa pengalaman saya di kelas 4 itu ada beberapa kendala yang saya alami ketika mengajar. Iya Bu, silahkan Bu sharing Bu. Ada beberapa anak yang mengalami hiperaktif. Hiperaktif berarti siswanya aktif banget gitu ya? Iya, aktif banget. Dan sebagian anak juga yang mengalami namanya yang keterlambatan. Ada satu anak yang mengalami keterlambatan, kemudian satu anak itu hiperaktif. Ya, kemudian saya terkena di situ. Kemudian yang anak mengalami keterlambatan itu di kelas 4, memang anak tersebut kurang memahami ketika pembelajaran. Anak tersebut kurang membaca, Pak, belum bisa membaca, tapi sudah dikasih bimbingan khusus belajar ketika teman-temannya pulang sekolah selesai pelajaran. Kemudian saya memberikan pelajaran tambahan untuk membaca, tetapi dari hari ke hari itu memang belum bisa sampai sekarang. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, kesulitannya seperti itu kan untuk menerangkan ketika pembelajaran itu saya kesusahan. Satu anak itu tidak bisa mengikuti. Nah, Ibu berkaitan dengan menerangkan atau menyampaikan materi kepada peserta didik, itu biasanya dalam kegiatan pembelajarannya bagaimana Ibu? Sepertinya yang Ibu lakukan gitu pada peserta didik. Iya, ketika pembelajaran memang saya memilah-milah anak, Pak. Misalkan ini tingkat kecerdasannya sudah seimbang. Ini yang belum. Saya itu memberi tambahan pelajaran, Pak. Tapi saya kan masih kesulitan ketekan di kelas itu kan belum pasti saya harus ngurusin satu anak itu loh. Oh, begitu ya. Iya, Bagus Bu, bagus. Itu barusan sudah ada kan, penjelasan mengenai ini nanti untuk lanjutnya gitu. itu solusinya gimana gitu. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu guru semuanya yang mungkin ada sama seperti saya mengalami di kelas. Ya, boleh sekali Bapak Ibu semuanya untuk saling sharing ya solusi bagaimana gitu ketika ini seperti itu. Oke, Ibu, Ya, barusan itu saja. ya sebagai seperti itu saja ya, tidak ada yang mau disampaikan lagi. Oke, siap. Terima kasih Ibu Mukarromah. Sama-sama Lalu Pak, mohon saya bimbingannya. lanjutkan kepada Ibu Marisa. Ibu Marisa, halo, Assalamualaikum. Ibu, mohon diaktifkan kameranya sama mic-nya, dipersilahkan. Halo, Ibu. Oke, sepertinya beliau ini ya. Lalu Ibu Masri Fatun. Halo, Ibu Masri Fatun. Apakah hadir?
Mohon untuk on cam sama on mic ya. Bapak Ibu yang ada di room di kelas 105, mohon silahkan untuk mengaktifkan kameranya ya semua, lalu untuk menanggapi apa yang saya sampaikan atau yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu ya. Halo? Oke, sepertinya ini ya, pesertanya sedang ada yang lain mungkin. Oke, Bu Umi Kulsum sudah ada, Pak Saiful Hamam, Ibu Mas Rifatun, oke sorry, Ibu Marisa Yuliana, apakah ada? Halo Ibu, mohon on cam sama on mic ya. Oke, saya sambil menunggu ini di ruang kelas yang lain ada yang belum masuk juga sebenarnya. Coba saya cek WhatsApp grup. Oh siap. Baik Bapak Ibu, barusan adalah penjelasan atau sharing mengenai problematika dan bagaimana sih Bapak Ibu mengajar gitu di kelas, karena kami juga sangat membutuhkan informasi tersebut agar bisa menyesuaikan juga karakteristik dari setiap madrasah dan setiap guru ya, agar selanjutnya bisa kami tindak lanjuti bagaimana seharusnya gitu. Termasuk tadi banyak pertanyaan, ini Bapak bagaimana ketika problematika seperti ini. Nah, itu pada kesempatan kali ini akan dijelaskan, dan di pertemuan selanjutnya juga kita akan membahasnya itu gitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tentang latar belakang ya, latar belakang mengapa kita harus menjadi guru profesional gitu. Nah, ini kenapa kita harus menjadi guru profesional? Karena di era sekarang itu kita berada pada era industri 4.0 gitu. Di mana dulu itu sebenarnya ketika kita mengulas sejarah di zaman dahulu itu dari tahun 1900-an itu mengenai adanya mesin uap sampai penemuan listrik, kemudian sampai sekarang adanya industri 4.0 di mana kecerdasan buatan dan perilaku manusia itu saling berhubungan ya. Nah, begitu. Sehingga di sini akan banyak informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh oleh peserta didik, terutama oleh ya siswa-siswi Bapak Ibu seperti itu ya. Sehingga perlu adanya suatu guru atau suatu inisiator yang bisa membawa peserta didik tersebut menyesuaikan zaman gitu. Jangan sampai ketika di era globalisasi seperti ini, peserta didik untuk jenjang madrasah ibtidaiyah tidak bisa menyesuaikan gitu kan. Padahal ketika kita meninjau dari negara-negara lain itu sangat maju lah, jauh di atas kita. Ini bisa dibuktikan dari hasil PISA tahun 2018 bahwa Indonesia itu Bapak Ibu ya, itu sangat berada di ranking paling bawah gitu. Lebih spesifiknya Indonesia itu berada pada tingkat 62 dari 79 negara, bayangkan gitu. Kita malu nggak sih gitu kan sebagai negara Indonesia yang banyak suku bangsa gitu kan, kemudian lebih besar negaranya dari mungkin ada yang dari negara-negara lain yang lebih kecil, namun ternyata dari sisi pendidikan kita masih tertinggal jauh gitu kan, apa ya, kita harus malu seperti itu ya. Oleh karena itu marilah kita Bapak Ibu untuk lebih semangat dalam mengajar, terutama tadi ada Bapak Ibu yang masih yang baru dan mengajar di kelas 2. Nah, seperti itu, atau yang masih pokoknya yang masih baru-baru mengajar di paling bawah, kita siapkan peserta didik kita gitu untuk menindaklanjuti, untuk mengevaluasi bagaimana ke depannya gitu. Jadikan suatu permasalahan yang ada pada sebelumnya, jadikan suatu evaluasi buat kita dan introspeksi buat kita agar ke depannya kita selalu baik seperti itu. Nah, menyikapi daripada tadi latar belakang itu, kemudian tadi juga ada problematika ya bahwa siswa-siswi susah gitu untuk menangkap
materi yang diajarkan karena kondisi pandemi seperti itu, dan rata-rata juga ada siswa yang yang sulit untuk dikondisikan untuk belajar gitu, terutama dalam hal membaca gitu, seperti itu ya. Ini mungkin dari bisa faktor dari orang tua atau faktor dari daerahnya juga, dari madrasahnya bisa seperti itu ya. Oke. Selanjutnya juga ini mengenai bagaimana sih untuk menanggulangi seperti itu gitu. Bagaimana kita ketika kita harus menjadi seorang guru yang profesional gitu ya. Oke. Saya akan share screen jadwal aja dulu. Gitu. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut dari problematika yang ada di negara kita gitu, khususnya di jenjang madrasah ibtidaiyah ya. Tentunya menjadi guru profesional itu sangatlah tidak bisa instan ya Bapak Ibu. Jadi memang kita perlu belajar. Jadi guru profesional itu tidak cukup kita kuliah aja, kemudian kita merasa bahwa kita udah bisa. Tidak seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjadi guru profesional? Nah, yang pertama Bapak Ibu tanamkan dalam diri, terutama saya juga menanamkan dalam diri untuk selalu belajar gitu. Ketika ada informasi baru atau hal-hal yang baru yang sekiranya bermanfaat untuk di masa yang akan datang, saya akan pelajari gitu. Begitu juga Bapak Ibu seperti itu. Pelajari silakan. Ya, terutama ini dalam bidang IT sebenarnya ya. Jadi ada pengaruhnya ketika guru profesional itu dengan kompetensi bisa dalam hal IT. Contohnya misalkan Bapak Ibu sekarang kan sebagai guru itu pasti dikenakan atau dihadapkan selalu dengan administrasi guru entah itu RPP atau administrasi tentang penilaian gitu kan. Nah, itu sebenarnya harus dilakukan Bapak Ibu guru juga karena itu termasuk dalam kompetensi pedagogik di situ ya, teori-teori belajar. Nah, oleh karena itu di situ sehingga guru tidak hanya bisa tentang menyampaikan materi, tapi juga harus bisa bagaimana cara menyusun administrasi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya perlu kita sadari, perlu kita belajar mengenai IT juga, informatika. Minimal lah kita bisa Microsoft Word, bisa Excel, atau bisa PowerPoint, atau juga kita bisa berliterasi digital ya. Kita cari informasi problematika atau solusi-solusi yang ada di internet gitu. Banyak sekali Bu. Kalau Bapak Ibu semuanya ingin belajar gitu, saya kira banyak sekali solusi yang ada di internet gitu. Dan terutama solusi itu berasal dari riset-riset yang telah dilakukan oleh orang lain gitu, yang memang sudah terbukti gitu ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, ya sini saya akan menjelaskan jadwal dulu aja untuk selayang pandang ya. Nah, karena kebetulan kita sekarang di jam 7.30 sebenarnya ya, tapi saya yakin di jam 7.30 ini bahkan akan banyak yang kurang keterlambatan, sehingga saya mulainya jam 8 saja, jam 8.15 tadi ya. Oke, nanti saat kita selesainya sampai berarti jam 9.15 ya. Kita nanti selesai jam 9.15, oke. Untuk menjadi guru yang profesional. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu di sini narasumbernya itu jadi Pak Ahmad Fadli ya. Nanti saya pindah rolling ke kelas bagaimana menggunakan modul di 0106 seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Oke. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi bagaimana cara menjadi guru yang profesional. Nah, yang pertama Bapak Ibu perlu dicatat ya sebenarnya agar Bapak Ibu ini salah satu menjadi tolak ukur Bapak Ibu untuk menjadi guru profesional. Yang pertama adalah linearitas ijazah ya. Misalkan Bapak Ibu di sini yang menjadi guru madrasah ibtidaiyah, mohon maaf gitu. Apabila ingin menjadi guru profesional, yang pertama Bapak Ibu harus menempuh dulu jenjang pendidikan PAUD, guru atau bukan PAUD, PGSD. Jadi guru madrasah ibtidaiyah atau guru SD seperti itu ya. Yang pertama dari legalitas dulu, ijazah harus linear karena memang ketika kita sudah linear, insya Allah kedepannya kita akan selalu ditawarkan oleh program-program yang memang linear sama kita gitu. Terutama dalam kayak NUPTK atau apa gitu, dan pasti di sana akan banyak program. Nah seperti itu. Nah di sisi lain daripada kita memiliki ijazah yang linear gitu kan, kita juga sebenarnya bisa ya tanpa ijazah yang linear juga. Misalkan tadi dari ada Bapak ini ya yang sudah menjelaskan bahwa beliau sebenarnya PAI namun ngajar di ini. Sebenarnya bisa juga ya Bapak Ibu ya. Cuma
Berarti Bapak Ibu tugasnya itu ketika tidak linear harus lebih mematangkan materi yang sebenarnya sudah apa ya, sudah benar-benar yang diajarkan di madrasah ibtidaiyah gitu, seperti itu. Nah, oke. Apakah sudah tampil ya? Sebentar. Nah, di sisi lain daripada ijazah guru, ijazah sebagai pendidik, menjadi seorang guru profesional di abad 2001 ini, ya, menurut PAUD Diknas Lampung, ya, bahwa di sini menerangkan seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi, ya. Bapak Ibu sudah tahu pasti ya, 4 kompetensi ya. Apa aja Ibu Mukarromah mungkin sudah tahu ya. 4 kompetensi guru, Bapak Ibu. Itu yang pertama yang harus memiliki guru untuk profesional. Ada yang mau menjawab sebelum saya ini? Nah, ini sudah sudah tampilkan saya. 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik ya, pedagogik. Oke, baik. 4. Iya. Terus? Selain pedagogik ada lagi Bapak Ibu apa? Positi mana positi? Oke. Selain kompetensi pedagogik, jadi gini ya Bapak Ibu, untuk menjadi guru yang profesional, itu setidaknya seorang guru harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang 4 itu kompetensi profesional gitu. Nah, di sini sudah disampaikan kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional gitu. Nah, ini kompetensi profesional yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu menjadi seorang guru yang profesional, guys, seperti itu ya. Nah, saya akan bahas mengenai kompetensi pedagogik. Singkatnya sebenarnya ya, dalam kompetensi pedagogik ini guru harus memiliki keterampilan ya, memahami teori belajar, kayak metode, model, kemudian pendekatan, dan kemudian dalam memilih bahan ajar juga, memahami karakteristik peserta didik. Nah, itu di situ yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam diri dan harus Bapak Ibu pahami. Itu salah satu upaya kita dalam menjadi guru yang profesional, harus memahami teori belajar gitu. Agar apa? Agar ketika kita action di kelas atau action mengajar gitu, kita sudah terbiasa dengan daripada memahami karakteristik peserta didik, dan pada akhirnya ketika sudah memahami karakteristik peserta didik, kita akan menindaklanjuti atau langsung action, dan dalam kegiatan action tersebut tujuan kita sudah tercapai dengan baik gitu. Seperti itu. Karena ketika kita apa ya, sebagai praktisi di lapangan pasti akan menemukan kondisi peserta didik yang sangat beragam gitu. Nah, sehingga dalam kondisi yang sangat beragam itu perlu suatu pemilihan strategi pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih akurat gitu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya kompetensi pedagogik. Lanjut yang kedua mengenai kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini sebenarnya guru itu lebih menjadi seseorang yang santun, kemudian bijaksana, disegani, kemudian juga menjadi panutan buat masyarakat, buat siswa-siswi seperti itu ya. Karena ketika kompetensi ini tidak ada juga, siswa-siswi nggak akan aware atau nggak akan care kepada guru gitu. Siswa akan menganggap bahwa ketika guru tidak memiliki kompetensi kepribadian, mereka menganggap bahwa lah guru ini mah nggak apa ya intinya, nggak mencontohkan sebagai seorang guru, udah nggak aware ya seperti itu. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu mengajar atau guru mengajar di kelas, mereka tidak akan bisa apa ya istilahnya ngeh gitu atau mau berkontribusi untuk belajar gitu kepada guru tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada aspek-aspek yang dapat diamati atau aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seorang guru pada kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak dengan sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat gitu. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Lalu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ketika menjadi seorang guru, mari kita bertindak sesuai norma agama, hukum, dan sosial,
Kemudian bertanggung jawab juga, percaya diri. Intinya percaya diri aja dulu ya. Setelah daripada kompetensi kepribadian, di sini ada kompetensi sosial. Bagi seorang guru harus memiliki kompetensi sosial juga. Yang pertama, bertindak objektif, kemudian berorganisasi baik Bapak Ibu, mohon maaf barusan. Jadi dalam kompetensi sosial di sini Bapak Ibu juga sebagai praktisi di madrasah gitu, ya harus bertindak objektif atau jujur, terutama di sini dalam menyikapi pertimbangan jenis kelamin peserta didik, kemudian agama peserta didik, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi jangan membedakan lah intinya ya, jangan membedakan peserta didik semuanya, harus sama gitu. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, gitu, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Ya tentunya memang yang namanya guru sebagai santunan, ya kita juga sebenarnya harus mencontohkan kepada guru-guru lain juga harus bersifat ya efektif gitu, empatik dan santun juga gitu, seperti itu. Nah, selain itu juga beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, jadi ketika kita menyikapi paradigma yang ada di Indonesia, kita harus bisa inilah ya, harus bisa menyesuaikan, jangan sampai kita merugikan atau istilahnya apa ya, kita itu membuat perbedaannya itu menjadi suatu hal yang konflik. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu kalau menjadi seorang guru ya. Nah, lalu yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, ini yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu untuk menjadi guru yang profesional gitu. Nah, yang sebelumnya itu adalah bagaimana agar kompetensi profesional ini terlaksana dengan baik gitu kan. Nah, kalau secara singkatnya kompetensi profesional ini merujuk pada suatu pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang akan diajarkan kepada siswa-siswi gitu. Apakah sudah setepat, apakah sudah sesuai, apakah sudah ngena gitu, kena kepada peserta didik gitu. Apakah peserta didik sudah paham? Nah, di sini ada kompetensi profesional. Jadi lebih ke pemahaman guru dalam memahami materi gitu ya, seperti itu. Nah, kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari aspek-aspek berikut ya Bapak Ibu. Di sini ada menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Nah, itu. Lalu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Nah, kreatif. Nah, di sini yang akan kita besok di kegiatan selanjutnya akan kita lakukan, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Lalu mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri seperti itu. Nah, ini sebenarnya ya, menjadi guru profesional itu guru harus memiliki 5 aspek seperti ini ya. Makanya sehingga tadi saya sampaikan seorang guru itu ya setidaknya harus bisa teknologi informasi ya agar pembelajaran itu lebih bermakna kepada peserta didik seperti itu. Nah, oke, itu mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Karena memang kompetensi ini itu merupakan salah satu tolak ukur bagaimana menjadi guru yang profesional. Oke. Lalu setelah kita memahami kompetensi guru dari 4 aspek yang tadi, jadi Bapak Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran ya pastinya ya. Nah, tentunya juga dalam proses pembelajaran ini berkaitan dengan teori-teori belajar gitu. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu, ketika menemukan karakteristik peserta didik yang berbeda, terutama ya peserta didiknya itu mengalami apa ya istilahnya perbedaan dengan teman-teman yang lain, atau malah sebagian besar sebenarnya peserta didiknya itu sulit untuk disesuaikan untuk belajar atau untuk dikondisikan untuk belajar. Nah Bapak Ibu yang pertama gali dulu karakteristik peserta didiknya ya. Jadi memang sebelum kita action, kita harus gali dulu karakteristik peserta didik. Apakah dia itu seorang yang introvert atau extrovert, atau tadi ada ibu yang menyampaikan
bahwa ada siswa yang hiperaktif juga, kemudian ada yang pasif. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan juga buat kita. Jadi sehingga kita harus memahami, kemudian langsung belajar mencoba. Kita belajar dari teori-teori yang ada yang disampaikan dalam MGMP, atau memang ada suatu forum gitu untuk menangani tersebut. Kemudian kita coba kepada peserta didik. Nah, kemudian setelah kita mencoba kan kita mendapat hasilnya tuh apakah efektif atau tidak. Nah, itu kita tidak lanjuti seperti itu. Seperti itu ya. Nanti juga sebenarnya di kegiatan selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang tingkat kemahiran siswa gitu ya. Nah, karena ini khusus ke profesional, jadi kami hanya menyampaikan komponen ini aja ya. Karena memang nanti akan berkaitan dengan kegiatan yang selanjutnya. Nah, itu. Dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu tentunya perlu persiapan yang lebih matang nih. Jadi kebanyakan sekarang guru di jenjang sekolah itu ya, itu mengajar itu tanpa adanya skenario pembelajaran atau perencanaan yang tepat gitu, sehingga ketika langsung di lapangan itu kegiatan pembelajaran tidak tercapai begitu. Nah, sehingga sebenarnya jangan main-main gitu kalau dalam pendidikan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena kita sebagai guru penanggung jawab, guru mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Saya juga sebenarnya ya memang sangat khawatir ya, karena memang di lingkungan saya juga ya tidak jauh seperti Bapak Ibu seperti itu. Namun ayolah kita bisa dengan adanya tindak lanjut asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini, kita bisa gitu menjadi guru yang profesional. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu masih dalam kompetensi profesional seorang guru, setelah melakukan proses pembelajaran di kelas atau secara daring juga, Bapak Ibu melakukan evaluasi gitu, evaluasi. Karena memang evaluasi ini sangat penting juga dalam pembelajaran ya. Di sisi lain, evaluasi itu memang pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui hasil belajar kita, hasil belajar guru dan peserta didik. Gitu. Kalau guru itu memotret apakah saya sudah benar nggak ya ketika mengajar gitu di kelas, apakah sudah tepat nggak ya menggunakan metode pembelajaran atau pendekatannya sudah tepat seperti itu. Kemudian kalau kepada siswa lebih kepada pemahaman dan keterampilannya, kemudian sikapnya juga apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh kementerian gitu kan, oleh kita dalam satuan pendidikan seperti itu. Nah, sehingga itu kita selain daripada tadi melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, kita juga melaksanakan evaluasi gitu. Evaluasi ini agar kita dapat memperoleh suatu data, suatu hasil yang bagaimana nantinya di pertemuan atau di pembelajaran selanjutnya kita bisa menindaklanjuti lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi guru profesional itu yang pertama ya Bapak Ibu, saya tekankan kembali poin yang menjadi penting dalam menjadi guru profesional. Yang pertama adalah memahami dulu karakteristik peserta didik, ya bagaimana kita menyikapinya. Nah, setelah memahami karakteristik peserta didik, kita menggunakan metode dan pendekatan yang tepat sesuai dengan teori belajar. Setelah itu, setelah kita menerapkan, kita langsung melakukan evaluasi atau tindak lanjut ya. Itu ada 3 komponen dalam menjadi guru yang profesional dalam proses pembelajaran. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Ada 3 komponen. Nah, bagaimana Bapak Ibu menjadi guru yang profesional atau upaya apa yang harus dilakukan gitu kan? Yang pertama adalah sering-seringlah gitu, atau tanamkan tadi pertama saya bilang dalam diri kita itu harus nanamkan kita jangan kita itu jangan merasa bahwa kita itu sudah bisa gitu atau sudah cukup lah untuk belajar. Jangan seperti itu ya.
Jadi kita tanamkan dalam diri untuk selalu belajar gitu, selalu aja belajar, apapun itu dari IT atau dari teori-teori belajar karena memang Bapak Ibu di sini semuanya kita adalah seorang guru. Harus belajar semuanya harus belajar, harus terus berkelanjutan gitu. Itulah seorang guru. Ya, karena memang di sini kita zaman itu selalu berjalan ya, selalu berlangsung zaman itu sehingga banyak informasi yang baru dan kita harus siap dengan itu untuk menyesuaikannya sehingga kita menjadi seorang guru itu bisa menyampaikan kepada peserta didiknya dengan sesuai kontekstual gitu. Oke, Bapak Ibu, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan bagaimana menjadi guru yang profesional. Kita sharing aja ya, barangkali Bapak Ibu juga ada yang mau cerita pengalaman mengenai bagaimana menjadi guru yang profesional gitu kan. Ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai menjadi guru yang profesional. Berkaitan dengan 3 komponen tadi ya, memahami karakteristik peserta didik, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, kemudian juga yang terakhir melakukan evaluasi. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana menjadi guru yang profesional. Saya sangat senang sekali apabila ada yang mau bertanya dan sharing mungkin ya pengalaman karena Bapak Ibu juga ya di sini sebagai praktisi saya yakin sudah profesional lah gitu ya. Nah. Halo, apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan sharing. Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan Bu Siti Uswatun Hasanah. Terima kasih, silakan Ibu. Oh iya, Pak. Saya kan kelas 5. Ya. Maaf, sebenarnya saya mau tanya, saya kan ngajar kelas 5. Nah, kelas 5 itu Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus ya. Bisa diulangi pertanyaannya atau kondisikan lokasinya dulu untuk jaringannya agar stabil. Silakan. Halo, Ibu Uswah. Usah, silakan Bu Uswah. Bu Uswah, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya tuh Pak, saya mau tanya. Iya, silakan Bu. Mohon maaf Bu, suaranya tidak ini, tidak cukup jelas. Oke. Sudah Pak, sudah jelas? Ya sudah Bu, silakan Bu. Oh iya, tadi itu saya mau tanya, saya kan ngajar kelas 5. Nah, siswanya itu beberapa ada yang nggak pahaman kalau materinya matematika. Apalagi yang sekarang AKMI itu kan bacaannya panjang-panjang, terus materinya matematika itu lebih susah. Saya kan kalau ngeles kadang kayak bingung kok, nggak paham-paham apa muridnya. Nek dulu tuh gampang loh Pak, matematikanya nggak kayak sekarang. Oke. Oke Bu, terima kasih pertanyaan ini sangat bagus sekali ya Ibu, terima kasih. Ini sangat berkaitan sekali dengan AKMI ya. Jadi begini ya, Ibu Siti Uswah dan Bapak Ibu semuanya, memang dalam perancangan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI ini katanya soalnya memang panjang-panjang. Padahal ketika Bapak Ibu
mengajar di madrasah tidak seperti ini ya, tidak seperti yang disampaikan pada AKMI ya, atau soal-soalnya itu tidak seperti itu. Nah, memang Bapak Ibu, sebenarnya seharusnya gitu, kita seorang guru itu membimbing peserta didik agar bisa literasi gitu. Karena sebenarnya untuk AKMI ini sebenarnya komponen utamanya adalah literasi, bukan untuk apa ya, menilai peserta madrasah atau hasil dari belajar madrasah di suatu madrasah gitu, bukan. Tapi memang bagaimana caranya bahwa peserta didik itu memiliki sikap literasi yang baik gitu. Karena sikap literasi yang baik kan banyak tuh kan, sikap literasi itu ada literasi sains, numerik, membaca, sosial budaya, literasi digital juga ada gitu. Nah, itu yang harus dimiliki oleh peserta didik zaman sekarang, atau nanti ketika mereka sudah dewasa itu mereka harus bisa seperti itu, memiliki sikap itu. Nah, sehingga dari kami, dari AKMI ini membuat suatu instrumen untuk mengukur bagaimana sih ya peserta didik itu ketika di madrasah apakah sudah bisa berliterasi apa belum ya. Nah, sehingga daripada hasil itu terus kami mengetahui itu mendapat hasil daripada AKMI itu bahwa di instansi Bapak Ibu perlu ditindaklanjuti. Iya. Ini berkaitan dengan mata pelajaran ya yang Ibu sampaikan barusan, Ibu Uswah Hasanah. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Nah, oke Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus menerapkan metode pembelajaran yang tepat gitu. Nah, yang saya rekomendasikan untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan literasi, yaitu dengan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ya, menggunakan pendekatan student center atau pendekatan saintifik ya. Nah, itu yang saya rekomendasikan. Selain itu juga Bapak Ibu bisa menggunakan metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu bisa dari kedua metode dan kedua pendekatan tersebut bisa meningkatkan literasi pada peserta didik gitu. Karena apa sih? Karena literasi itu sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah tahu juga ya, literasi itu tidak hanya membaca ya, tapi juga bagaimana menganalisis, kemudian menerapkan, dan kemudian membuat suatu kesimpulan pada suatu fenomena gitu. Nah, pada akhirnya ketika ada suatu kondisi problematika yang ada di dalam kehidupan peserta didik bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan sikap ilmiah sih, sehingga di sini kita perlu membiasakan dalam pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik. Nah, Bapak Ibu kan saya pasti tahu ya pendekatan saintifik ya. Saya akan ulas kembali pendekatan saintifik ini berkaitan dengan ada indikator-indikatornya ya. Yang pertama itu kegiatannya itu mengamati, kemudian menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, itu ada 5 kegiatan dalam pendekatan saintifik. Nah, itu yang harus dibiasakan kepada peserta didik. Nah, jadi sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu melulu tentang materi aja ya yang diajarkan, tapi bagaimana mengajarkan bagaimana siswa itu bersikap atau melakukan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Itu sebenarnya yang perlu ditanamkan dalam diri peserta didik ya Bapak Ibu, seperti itu sebenarnya. Oke. Jadi kesimpulannya ya dari pertanyaan Ibu Uswatun Hasanah, yang pertama membiasakan peserta didik membiasakan ketika mengajar di kelas menggunakan metode problem based learning dan metode PJBL, project based learning. Nah, untuk pendekatannya itu bisa pakai scientific approach atau pendekatan saintifik, atau juga bisa pakai pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Bisa itu seperti itu ya. Silakan. Nah, pasti dari sini akan muncul beberapa problematika. Yang pertama, Pak, ketika menggunakan pendekatan ini ternyata sarana prasarana kurang atau apalah gitu, siswanya kurang. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu harus memiliki kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi pedagogik yang benar-benar ya akurat di situ, seperti itu. Nah,
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan putus harapan, kita harus selalu semangat mendidik peserta didik. Kita harus belajar. Ketika kita merasa kesulitan dalam belajar, mengajar di kelas, ketika kita kesulitan mengajar di kelas, terutama memiliki berbagai macam karakteristik peserta didik yang susah diatur, nah kita belajar bagaimana untuk solusi tersebut gitu. Nah, belajarnya tersebut Bapak peroleh bisa dari hasil literasi digital, dari hasil banyak kan penelitian jurnal-jurnal sepertinya yang menjelaskan tentang solusi yang Bapak Ibu hadapi, dan juga bisa mengikuti forum-forum MGMP atau juga pelatihan guru profesional seperti itu, banyak sekali sekarang yang bersifat webinar juga ada gitu. Seperti itu Pak, seperti itu Bu. Oke ya, mengenai kesulitan dalam mengajar matematika. Dan sebenarnya untuk matematika ya lebih akuratnya, karena ini saya bersifat umum, jadi hanya saya menyampaikan berkaitan dengan tema bagaimana menjadi guru yang profesional, dan dikaitkan dengan problematika dari Bu Uswah terkait dengan pembelajaran matematika di sekolah yang berkendala gitu. Sementara yang lebih spesifiknya banget Bu ya, nanti Ibu akan mendapatkannya di kegiatan di tanggal 26, di tanggal 26 ya, di tanggal 26. Di situ ada di tanggal 25, sorry, sampai tanggal 26. Di situ ada pengetahuan literasi dan pengetahuan numerasi. Jadi bagaimana caranya ketika menerapkan kegiatan pembelajaran dalam hal numerasi atau matematika gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi selain dari Bu Uswah Hasanah? Silakan, saya sangat senang sekali apabila ada pertanyaan, tanggapan dari Bapak Ibu, dan tentunya dalam setiap aktivitas Bapak Ibu di sini saya nilai ya, karena memang ini itu Bapak dan Ibu semuanya ada penilaian sikap juga gitu. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Oke, berkaitan dengan penilaian saya akan sampaikan juga. Penilaian sikap itu kami menilai Bapak Ibu dari bagaimana menyikapi ketika kita Zoom meeting gitu. Lalu kehadiran juga di situ, keaktifan juga di situ kami sangat menilai dari penilaian sikap. Kemudian kalau untuk penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan kami peroleh dari nanti ada LMS, Learning Management System, atau aplikasi sekolahmu yang Bapak Ibu install, mungkin yang sudah Bapak Ibu install ya. Nah, di situ nanti kami peroleh suatu nilai. Nah, itu kita gunakan sebagai penilaian kognitif atau pengetahuan. Nah, selain daripada dua penilaian itu, ada satu lagi, penilaian keterampilan gitu. Nah, penilaian keterampilan ini berkaitan dengan nanti Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara membuat skenario pembelajaran dan video mengajar literasi di kelas gitu, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita di sini niatnya jangan jangan merasa terbebani ya, jangan merasa terbebani, tapi kita niatkan bahwa kita itu belajar gitu. Kita harus siap, kita harus bisa menjadi guru yang profesional, karena kita ini tanggung jawabnya bukan hanya di dunia ya, tapi di akhirat juga nih. Ya, kita udah terlanjur nyemplung di dalam dunia pendidikan, dan kita harus bisa memang memiliki tanggung jawabnya sebagai guru gitu, seperti itu ya. Yang 4 tadi itu, pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan, Bapak Saiful Hama mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Umi Kulsum mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan problematika. Mungkin tadi saya kurang menjawab daripada problematika yang Bapak Ibu hadapi gitu di madrasah mungkin ya, terkait dengan guru profesional gitu. Silakan Ibu kalau mau ditanyakan, Bapak juga. Ya, sambil jalan saja ya, saya akan mengabsen Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, karena ini menjadi suatu
penilaian juga nantinya gitu. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan BIMTEK kan berarti Bapak Ibu juga ada pertanggungjawaban gitu ya. Oke, daftar hadir ya. Sambil berjalan saya akan daftar hadir. Saya mendaftar hadir di tanggal 23 November ini ya untuk kelas 105. 105. Oke. 105. Pak Agus Ma'arif Sayapullah hadir. Mohon yang hadir ini ya on mic. Hadir Pak. Hadir ya. Oke, Siapa? Arif, Arif. Kemudian Ahmad Rozikin, Pak Ahmad Rozikin hadir. Hadir ya? Hadir siapa? Hadir. Kemudian Bapak Ibu Amilatul Farifah. Oke, hadir ya. Hadir, Pak. Iya, terima kasih. Kemudian Ibu Anissa Turizkia hadir. Ibu Anissa Turizkia, mohon on mic kalau hadir. Hadir Pak, itu apa namanya, teman saya, cuman katanya itu trouble tadi mic-nya gitu. Jadi apa namanya saya yang jawabkan gitu. Oh gimana Bu, gimana? Ibu Anissa Turizkia hadir? Hadir. Oke, hadir ya. Iya. Kemudian Bapak atau Ibu Bu Ferry ada hadir? Halo? Bapak atau Ibu Bu Ferry hadir? Oke, skip ya. Ibu Eka Muslina. Ibu Eka, sebentar ya, saya cari ada nggak ya? Ibu Eka Muslina ada ya? Ada. Lalu Bapak atau Ibu Imamah, ada. Imamah, kayaknya seperti tidak ada ya. Lalu Hadir ya, hadir. Bapak atau Ibu Fidiana hadir? Bapak Ibu Fidiana, halo, hadir? Apakah hadir? Hadir. Hadir ya. Baik, hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Gofar Ismail, apakah hadir? Bapak Gofar Ismail, apakah hadir? Gofar Ismail, skip aja ya. Lalu Ibu Hikmatul Ulia, Hadir. apakah hadir Ibu Hikmatul Ulia? Ibu Hikmatul Ulia tidak hadir ya. Kemudian Ibu Kustia, apakah hadir? Ibu Kustia. Ibu Kustia, halo. Oh, belum ya, tidak hadir ya. Kemudian Ibu Lailatul Qadriyah, apakah hadir? Pak. Hadir ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Kemudian Ibu Marisa Yuliana, sepertinya tadi ada ya, oh iya ada ya. Hadir. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian ada Ibu Masrifatun hadir. Ibu Masrifatun. Ibu Masrifatun tidak ya. Kemudian ada Bapak Miftahul Murtasyidin. Hadir? Miftahul Murtasyidin, oke hadir ya. Pak. Hadir ya. Kemudian Bapak Muhammad Riyadi. Hadir. Muhammad Riyadi hadir? Hadir. Oke, terima kasih, Bapak. Kemudian ada Ibu Mudrikah atau Bapak ya, Bapak Mudrikah ya. Ibu atau Bapak Ibu Mudrikah hadir?
Mudrika. Oke, tidak ada ya. Kemudian Ibu Mukarromah Hadir. hadir ya. Hadir, Pak, ya. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Munaziroh. Apakah hadir? Oke, tidak ada ya. Kemudian Ibu Mustafidin. Ibu Mustafidin, apakah ada? Oke, tidak ada ya. Kemudian Bapak Saiful Hamam. Seperti tadi saya baca, ada ya Bapak Saiful Hamam ya. Hadir ya. Kemudian Bapak Samsul Ma'arif, apakah hadir? Bapak Samsul Ma'arif. Oke, hadir ya, ada ya. Kemudian ada Ibu Siti Humayroh, apakah hadir? Oke, hadir ya. Siti Humayroh. Kemudian Ibu Siti Muslihah. Hadir. Ibu Siti Muslihah hadir ya. Kemudian Ibu Siti Uswatun Hasanah hadir ya. Ya, hadir, Pak. Ya. Kemudian Bapak Slamet Hidayat. Oke, hadir ya. Hadir. Ada. Kemudian Bapak Saiful Ulum. Saiful Hamam, Saiful Ulum. Tidak hadir ya. Kemudian Bapak atau Ibu Turmizi. Apakah hadir? Oke, tidak ada ya. Kemudian Ibu Umi Kulsum. Ini seperti tadi saya ada ya. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian terakhir ada Ibu Zurta Farida. Oke, hadir ya Ibu ya. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Baik Hadir. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kelas kami 105 mengenai di sini bagaimana menjadi guru yang profesional ya. Barusan sudah saya jelaskan, mungkin barangkali kalau belum jelas, saya mohon maaf dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi atau saat ini adalah guru-guru yang profesional. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah. Amin. Kemudian untuk sesi terakhir di sini sebelum karena memang ini sudah terakhir ya juga untuk menjadi guru yang profesional, saya akan mengkonfirmasi mengenai apakah ada kendala Bapak Ibu dengan aplikasi sekolahmu atau upload dokumen. Mungkin bisa sekalian sampaikan di sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang berkendala dengan LMS atau aplikasi sekolahmu, ada yang misalkan password salah atau tidak bisa masuk, tidak bisa login gitu. Atau mengenai dokumen-dokumen yang belum disiapkan, belum diupload. Nah, itu silakan saya persilakan untuk ini Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada, saya tutup saja untuk Zoom kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi kegiatan BIMTEK, yaitu bagaimana menggunakan modul ya oleh Bapak Ahmad Fadli. Oke. Bapak Ibu sekalian, mohon jangan dulu keluar ruangan karena di sini Bapak Ahmad Fadli akan masuk dan akan menyampaikan materi bagaimana cara menggunakan modul ya. Nah, selanjutnya saya sampaikan juga, mohon Bapak Ibu fokus dalam melaksanakan kegiatan, aktif dalam menanggapi respon narasumber karena memang Bapak Ibu sekarang sudah sudah membuat surat tugas dari madrasah sehingga kegiatan ini kami harapkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin atau dengan fokus gitu ya. Beban kerja yang ada di instansi madrasah Bapak Ibu sekarang tidak menjadi beban karena sudah ada surat tugasnya. Jika Bapak Ibu sudah membuat, sehingga oleh karena itu
saya sampaikan kembali untuk segera membuat surat tugas jika Bapak Ibu belum gitu ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin warahmatullahi pindah ke kelas wabarakatuh. 106 ya Bapak Ibu. Oke. Iya Pak Din.